sahabat Lato Cadia, ikuti cerita bersambung Manusia Harimau Marah. Selamat mendengarkan. Ataukah Jalubuk dan Raja Tigor tidak menyangka akan ada bahaya dari Ki Ampuh yang telah angkat sumpah jadi saudara seumur hidup. Akhirnya Erwin menyadari bahwa hanya Tuhan jua yang bisa mengetahui segala apa yang akan terjadi di tiap pelosok jagat ini. Hanya Tuhan yang punya kekuasaan begitu. Tak ada yang lain selain Tuhan yang Maha Esa. Pemakaman ibu dan anak mengundang awan tebal menutupi langit dan matahari. Seakan-akan hujan lebat pasti akan tiba. Tetapi ternyata hujan tak turun. Banyak sekali orang mengantar, juga dari tempat-tempat yang agak jauh dari rumah Erwin, karena mendengar cerita yang amat menyedihkan dan mengherankan itu. Ketika kedua jenazah keluar dari rumah, orang banyak dikejutkan oleh bunyi harimau. Sedikitnya 2 ekor yang berlainan. Dan bunyi itu mengandung perasaan sedih yang mengesan di hati orang banyak yang akan mengantarkan ke kuburan. Mereka terkejut, tetapi anehnya tak ada seorang pun di antara mereka yang dirasuki rasa takut. Seolah-olah iringan tangis harimau memang sesuatu yang wajar. Sedikit banyak orang-orang sekitar sudah ada juga mendengar tentang diri Erwin yang suka menolong sesama manusia manakala mereka sakit. Ia menolong tanpa pernah mau menerima bayaran dari mereka yang tak mampu. Mereka juga mendengar kisah-kisah aneh tentang Erwin, tetapi mereka tidak mengetahui kepastiannya. Ketika jenazah Indah Hayati dan anaknya diturunkan ke lubang yang sama, terdengar lagi suara harimau yang berbeda tadi, seolah-olah mengucapkan selamat jalan ke alam baka kepada mereka. Sekali lagi, Erwin tak dapat menahan tangisnya di pinggir kuburan. Ia berhati lemah, walaupun ia manusia harimau yang kadang-kadang mempunyai kekuatan dan kelebihan yang mengagumkan dan tak dapat diterangkan dengan hukum akal. Oleh isak yang tak tertahan, bahu Erwin terangkat-angkat. Beberapa banyak pengantar jenazah turut meneteskan air mata. Mereka dapat merasakan musibah yang menimpa. Dalam hati mereka pun timbul tanda tanya. Apakah akan terjadi sebagai akibat dari bencana yang menimpa Erwin? Karena mereka mendengar bahwa Erwin juga mempunyai ilmu tinggi. Mereka juga bertanya dalam hati, mengapa babi hutan yang aneh itu memilih istri dan anak Erwin sebagai mangsanya. Memang benar, Ki Ampuh yang telah jadi babilah yang membinasakan Indah Hayati dengan anaknya. Dendamnya kepada Erwin selalu bangkit, karena anak Mandailing itu tidak mau atau tidak sanggup membuat jadi manusia kembali. Ia begitu rindu kepada istri-istrinya yang cantik-cantik, dan kerinduan itu hanya akan dapat dilampiaskannya kalau ia bisa jadi manusia kembali. Ia tidak yakin bahwa Jalubuk atau Raja Tigor ataupun Datuk Nan Kuniang tidak bisa menolongnya. Ia cemburu melihat Erwin hidup bahagia dengan istri dan anaknya. Inilah yang menyebabkan dia pada hari itu dalam bentuk orang halus masuk ke pekarangan rumah Erwin dan menanti perempuan itu keluar untuk diseruduknya sampai mati. Ia ingin Erwin mengetahui bahwa dialah yang membunuh. Padahal kalau ia mau, ia dapat membunuh istri Erwin dan anaknya dengan cara lain. Peluang baik bagi Ki Ampuh. Orang yang dinantikannya pergi ke pekarangan belakang dengan menggendong anaknya. 2 lalat sekali tepuk. Pikir babi jadi-jadian itu, dan ia melakukannya tanpa mendapat perlawanan. Wanita itu begitu terkejutnya sehingga berteriak minta tolong saja pun ia tak sempat. Dengan badannya yang lebih 100 kilo dan taring-taring yang tajam, ia menyerang istri Erwin yang segera terjatuh dengan memeluk erat anak kesayangannya. Dasar Ki Ampuh memang punya hati buas. Sebelum ia menjadi babi hutan, maka anak kecil itu pun tidak dibiarkannya hidup. Taringnya menembus tubuh yang empuk itu sehingga si kecil tewas dalam keadaan yang amat menyedihkan. Sampai kematian mereka tidak ada satu jerit pun. Rupanya Ki Ampuh telah memukau mereka. Ia ingin agar Erwin sendiri yang lebih dulu mengetahui pembalasan dendam itu. Setelah melakukan pembunuhan, babi hutan yang berasal dari manusia itu menghindar. Hatinya puas, tak ada rasa sesal sedikit pun mengapa ia melakukan kejahatan terhadap orang yang pernah begitu baik terhadapnya.
Ki Ampu memang tergolong pembunuh berdarah dingin di dunia mistik, tetapi perasaan takut juga menghantui dirinya karena ia yakin bahwa Erwin akan melakukan pengejaran dan pembalasan. Dulu ia bisa minta bantuan pada Mbah Penasaran yang berusia 150 tahun, tetapi tetap berwajah cantik dan kelihatan bagaikan gadis itu. Kini ia tidak berani lagi, apalagi dalam wujudnya seperti babi. Ia sudah pernah ditertawakan dan diusir. Itu tatkala ia masih manusia. Kini tentu ia akan dihina, benar-benar bagaikan manusia menghina babi. Lalu kemana lagi akan mohon bantuan? Ia ingin jadi manusia kembali, tetapi daripada mati, ia masih memilih untuk jadi babi seperti sekarang. Malam pertama Indah Hayati dan anaknya bersemayam di dalam bumi Allah, sejumlah orang mengaji di rumah Erwin. Ia pun turut memohonkan ampun bagi dosa-dosa istrinya tatkala masih hidup dan meminta kepada Tuhan agar kepada wanita yang amat setia itu diberikan tempat yang baik di padang mahsyar. Ia teringat kembali bagaimana dulu tatkala mereka masih pacaran, ia pernah menjadi harimau di hadapan Indah, dan bagaimana Indah dengan haru mengatakan bahwa ia tetap mencintai Erwin. Rasanya tak adalah kesetiaan bercinta yang melebihi kasih sayang ikhlas seorang wanita kepada orang kesayangannya yang manusia harimau. Setelah semua pendoa kembali ke rumah masing-masing, tinggallah Erwin seorang diri di kamar, sunyi mencekam. Sekali lagi, air mata tak terbendung. Rasa-rasanya Indah dan anaknya masih ada di kamar itu, padahal mereka telah tiada. Hayalan sedih itu betapa menyakitkan. Mengapa istri dan anaknya harus direnggutkan dari dirinya? Ia, Erwin, yang tidak punya apa-apa di dunia ini selain istri tercinta dan anak tersayang. Mengapa harta yang tak seberapa tetapi tak ternilai harganya ini harus disentakkan dari dia? Apakah dosanya? Pada saat seperti itu, Erwin yang taat beragama itu sukar menguasai diri bahwa Tuhan Maha Kuasa dan Maha Adil, bahwa dia juga yang paling bijaksana, bahwa segala apapun milik manusia di dunia ini adalah titipan Tuhan belaka. Apalagi kalau yang bernyawa seperti istri dan anak, seperti adik dan kakak, ibu dan ayah. Pada waktunya yang empunya akan memanggil mereka kembali, dan yang punya adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Mengapa harus menyesali? Pemilik mengambil kembali harta miliknya yang dipercayakan dalam waktu terbatas kepada hambanya. Dia pun sukar menerima bahwa musibah semacam itu merupakan cobaan Tuhan atas iman hambanya. Sampai di mana keimanan dan ketabahan hamba yang beragama itu? Sampai di mana agama memberi kekuatan, kepercayaan, dan kepasrahan kepada manusia yang memeluknya? Di saat seperti itu, biasanya Erwin masih mendengar suara istri dan gelak senang anaknya yang lucu. Kini semua itu sudah tidak terdengar lagi. Apakah Tuhan menyuruh Ki Ampuh membunuh keluarganya? Erwin termenung. Tidak mungkin. Tuhan tidak pernah kejam, tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak adil. Iblis dan setan durjanalah yang telah menguasai Ki Ampuh, yang babi hutan itu. Dan kalau makhluk telah dikuasai iblis, maka segala kekejaman dapat dilakukannya. Ki Ampuh itu memang setan, kata Erwin. Ia harus dibinasakan. Jadi babi pun ia tak boleh. Karena sebagai babi ia masih saja bisa merusak. Ia harus punah jadi debu yang diterbangkan angin, yang tak ada makna apapun di bumi Tuhan ini. Tetapi bagaimana melakukannya? Kesedihan dan haus akan dendam merasuk dan mengacau hati manusia harimau yang malang itu. Ia panggil ayah dan opungnya. "Bantu aku ayah, beri aku jalan opung," katanya perlahan. Wajah istri dan anaknya membayang. Hati Erwin menggelegak bagaikan air mendidih. Tetapi tidak ayah, tidak opungnya, ataupun Datuk Nan Kunyang tampil di hadapannya. Apakah mereka sudah meninggalkannya? Apakah ia harus bisa hidup dan bertahan sendiri kini? Apakah di masa terberat selama hidupnya ini tidak ada siapapun mendampinginya di saat ia sangat membutuhkan kawan dan nasihat? "Ayah, aku Erwin dalam duka cita terbesar. Datanglah ayah," katanya sampai terdengar dalam ruangan sepi itu.
ia nantikan, namun sia-sia. Ketika terjadi serangan atas istri dan anaknya, tak ada siapapun menolong. Kini, setelah ia hanya sendirian di atas dunia ini, tidak juga ada yang mau datang memenuhi panggilannya. Apakah ada suatu kesalahan yang telah dilakukannya yang menyebabkan ayahnya tak sudi lagi mengunjunginya? Kesalahan apa? Karena ia menangisi istri dan anaknya? Apakah suatu kesalahan kalau manusia yang lemah menangisi mayat anak dan istri? Apakah untuk itu ia harus dikucilkan? Mustahil. Mustahil. Lalu, mengapa ia dibiarkan seorang diri? 3 hari 3 malam, Erwin meminta ayah dan opungnya datang. Tiada tanda-tanda bahwa kedua manusia harimau itu hendak mengabulkan. Tiada sahutan sama sekali, sehingga Erwin menjadi gelisah. Bukan takut menghadapi Ki Ampuh si babi pembunuh itu, tetapi merasa amat khawatir kehilangan kasih sayang ayah dan kakeknya. Tidak biasanya mereka begitu, meninggalkan dia tanpa pesan. Ayah, ampuni aku kalau aku telah membuat kesalahan, tetapi jelaskan kesalahanku itu, pinta Erwin sambil sujud seolah-olah menyembah arwah ayahnya. Jangan tinggalkan aku, Opung, katanya pula dalam kegelisahannya. Kalau aku berbuat sesuatu yang tidak berkenan di hati Opung, ampunilah aku sungguh tak tahu apa kesalahanku.